Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriji Ardiansyah. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan rekan saya. Nama saya Mahfud Baihaqi. Jadi pada presentasi kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek kami sebagai pemenuhan tugas UTS Informatika. Nah, pada proyek ini kami membuat redesign voice dream reader supaya lebih memuaskan bagi pengguna. Boleh next slide? Nah, jadi apa sih voice dream reader itu? Stream Reader adalah aplikasi yang sangat membantu pengguna tunanetra dalam membaca teks, namun masih ada beberapa tantangan dalam UI UX-nya, seperti navigasi yang kurang intuitif dan keterbatasan aksesibilitas pada beberapa fitur. Next slide. Nah, sebelum kita membahas tentang redesign dari kami, kita akan flashback terlebih dahulu. Nah, pada storyboard kali ini, kita akan bercerita tentang kisah Joko selaku penyandang disabilitas, yaitu tunanetra. Nah, pada saat itu, Joko sedang duduk di taman, mendengar teman-temannya antusias membahas novel yang mereka baca. Dia penasaran dan ingin menikmati cerita novel seperti mereka. Dia mencoba mencari novel yang bisa dinikmati, tetapi kebanyakan berbentuk teks digital. Dia merasa kesulitan karena keterbatasannya dalam membaca teks di layar. Next slide. Nah, dengan fitur pencarian suara di smartphone, dia mencari aplikasi untuk mendengar novel. Dia menemukan aplikasi bernama Voice Dream Reader yang bisa membacakan teks. Nah, dia mulai mendengarkan novel menggunakan aplikasi tersebut. Namun, suara AI yang dihasilkan terdengar monoton dan datar. Tanpa ekspresi, dia merasa kurang nyaman dan tidak bisa menikmati cerita dengan baik. Lalu, dia memutuskan untuk memberi masukan kepada pengembang aplikasi. Dalam pesannya, dia meminta agar suara AI bisa memiliki intonasi yang lebih natural dan ekspresif. Next slide. Nah, dari analisis kami, analisis kebutuhan Joko selaku user yaitu menyederhanakan navigasi agar lebih mudah digunakan dengan screen reader, menambah fitur mikrofon, voice AI yang lebih variatif, serta fitur talkback untuk mempermudah user tunanetra. Lalu, membuat tampilan aplikasi lebih sederhana dan kekinian sehingga tidak membosankan. Next slide. Untuk kebutuhan utama, mode intonasi emosional. Menambahkan fitur AI yang memungkinkan suara bacaan menyesuaikan intonasi berdasarkan konteks emosi dalam teks, seperti nada tegas untuk dialog tegang, ataupun suara lembut sehingga membuat teks lebih terasa emosional. Pengaturan tempo, AI secara otomatis menyesuaikan kecepatan pembacaan berdasarkan kompleksitas teks agar lebih nyaman didengarkan. Nah, untuk desain wireframe, berikut adalah perencanaan wireframe yang kita buat untuk tampilan baru aplikasi. Di sini kita bisa melihat bagaimana alur navigasi dibuat lebih sederhana dan fitur-fitur utama lebih mudah diakses. Nah, pada tahap perencanaan, tipografi, pada Dream Voice Reader menggunakan dua jenis font yang berbeda, yaitu font Lesendeca dan font Montserrat. Font Lesendeca digunakan sebagai font utama seperti judul ataupun subjudul dengan memainkan ukuran font. Sedangkan untuk deskripsi lainnya menggunakan font Montserrat dengan mengkombinasikan tebal tipis ataupun kemiringan pada sebuah font. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari tampilan jika kita menggunakan font-font tersebut. Lesson Deca dengan ukuran 16 digunakan sebagai header ataupun judul utama. Sedangkan Montserrat dengan ukuran 10 sebagai deskripsi ataupun teks-teks pendukung lainnya. Lesson Deca dengan ukuran 12 sampai 14 digunakan sebagai subjudul. Montserrat dengan ukuran 12 sebagai deskripsi ataupun teks-teks pendukung yang lainnya. Lesson Deca dengan ukuran 12 sampai 14 digunakan sebagai icon lainnya yang bersifat opsional. Next. Nah, untuk warna yang digunakan, kita menggunakan konsep monokromatik, yaitu sesuai dengan tampilan apps aslinya. Nah, warna dari satu warna dasar memberikan kombinasi warna yang halus dan konservatif. Ini adalah kombinasi warna yang serbaguna yang mudah diterapkan pada proyek desain untuk tampilan yang harmonis. Warna biru memiliki efek menenangkan dan fokus bagi pengguna.
Ini membantu mengurangi kelelahan mata saat menggunakan aplikasi tersebut dalam waktu yang lama. Biru tua atau biru keabu-abuan digunakan sebagai latar belakang karena tidak terlalu terang dan mengurangi ketegangan pada mata, terutama pada malam-malam. Biru memberikan tampilan yang bersih dan modern, yang sangat cocok untuk aplikasi dengan antarmuka minimalis. Untuk aksen biru cerah, digunakan sebagai highlight atau tombol yang menarik perhatian tanpa mengganggu fokus pengguna. Selanjutnya ini kami akan memperkenalkan logo utama. Nah, logo ini bertujuan untuk memperkenalkan logo serta deskripsi dari VoiceStream. Nah, selanjutnya ada halaman untuk login. Yang pertama ini ada tampilan login seperti bisa login dengan Google, Facebook, atau WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada tampilan untuk masuk yang melalui Google. Yang ketiga itu ada tampilan jika akun dan kata sandi tidak sesuai atau tidak bisa login menggunakan Google. Nanti ini ada tampilan beranda. Berikut adalah tampilan beranda jika user berhasil masuk melalui akun yang telah dibuat atau sudah ada sebelumnya. Nah, kolom history untuk mempermudah user mencari file yang yang sedang atau baru digunakan sebelumnya. Selanjutnya ini ada tampilan setting. Setting atau pengaturan dalam aplikasi berfungsi sebagai kontrol pusat bagi pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi. Singkatnya supaya aplikasi bekerja sesuai keinginan pengguna. Nah, selanjutnya ini ada tampilan a file. Upload a file ini berfungsi untuk menambahkan file semisal ke PDF supaya apps bisa mendeteksi dan membacakan isi dari PDF tersebut. User atau pengguna hanya perlu menambahkan atau upload file supaya apps bisa mendeteksi, membacakan, hingga menyimpan file tersebut dan menyediakan untuk user. Selanjutnya ini ada tampilan suara favorit. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan pilihan suara yang ingin dipilih oleh pengguna atau user. Nah, di pilihan ini, pengguna dapat memilih beberapa suara artis dan musisi bintang ternama yang ingin didengarnya. Pada pilihan suara atau voice dari beberapa bintang ternama ini, pengguna dapat berlangganan pada apps dengan waktu seminggu, sebulan, bahkan setahun. Nah, Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang ataupun kritik dan saran, silakan berkomentar di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. terima kasih.